Halo guys, balik lagi di videoku. Kali ini kita mau bahas headset lagi. Setelah sebelumnya aku pernah bikin video tentang SteelSeries yang Arctis One Wireless. Itu dari Razer ada kompetitornya, namanya Barracuda X. Nah, kalau Razer ini bikin produk X itu berarti ya seri agak ceteknya gitu. Nggak tahu sih kalau kedepannya akan ada Barracuda aja atau gimana gitu. Yang pasti yang sekarang ada cuma Barracuda X. Itu bener-bener levelnya setara sama Arctis One Wireless. Semua fitur-fiturnya sama, cara pemakaiannya juga sama, pakai dongle USB-C segala macam. Oke, langsung kita bahas aja. Ini barangnya ada di sini sudah. Jadi nggak pakai unboxing. Kotaknya ada di sini. Ini kayak biasa aku belinya second pasti. Secara kemasan standar seperti kemasan Razer pada umumnya, hitam hijau sudah pasti. Terus kalau di depan ini penjelasannya ada dongle-nya pakai yang USB-C, dia 4-in-1 itu maksudnya bisa buat PC, PS, HP sama Nintendo Switch. Jadi bisa semua. Soalnya Nintendo Switch itu nggak semua headset bisa guys. Misalnya kayak Razer yang Nari, aku pernah nyoba itu meskipun dia colokannya kan USB-A ya, itu dicolok di docknya nggak bakalan kebaca. Jadi harus bener-bener ditulis bisa untuk Switch, baru itu pasti bisa dipakai. Ini di bawah sini ada tulisannya PC, PS, Switch, dan Android. Terus mic-nya ini dicopot sistemnya, bukan yang kayak dimasukin kayak Arctis 7 atau kayak yang Nari itu. Jadi bisa dicabut pasang. Terus secara berat katanya 250 gram, tapi tadi aku coba timbang pakai timbangan ini, kurang lebih dapatnya 265 gram. Beda tipis ya, tapi masih ringan. Untuk drivernya dia pakai Razer Triforce yang 40 mili. Jadi Triforce itu kalau nggak salah maksudnya dia bedain untuk suaranya yang low, mid, sama high itu dipisah. Jadi lebih jernih gitu mahdapannya. Terus on headset control, jadi maksudnya semuanya itu ada di headsetnya aja pencetannya. Terus ini cara pemasangannya. Jadi kalau untuk Android bisa langsung dicolok kalau USB-C. Kalau untuk PC dan PS dia nyertakan ada kabel adaptornya dari USB-C ke USB-A. Untuk mic-nya ini dia pakai cardioid, jadi cuma pick up yang ada di depannya aja, arahnya lebih ke mulut kita, yang sisi belakang lebih kecil suaranya. Ini penjelasan sampingnya, koneksinya USB-C, beratnya, drivernya, terus mic-nya bisa dicopot. Baterainya dia klaim sampai 20 jam. Aku belum pernah nyoba ngefullin sampai habis berapa, itu belum pernah. Terus lanjut. Ini udah bukan baru ya, jadi mungkin ada barang-barang yang hilang. Nah contohnya misalkan kayak yang aku beli ini, pop filternya udah nggak dapet, hilang. Jadi nggak ada. Kalau pop filter itu gunanya kalau kayak ngomong pop 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 itu jadi bisa ketahan gitu loh. Nah ini nggak ada. Buku panduan. Ini kabelnya, jadi kabel aux 3,5 ke 3,5. Ini tempat naruh headsetnya kemarin. Ada ini kabel data, kabel cas sih, bukan kabel data. Ini colokannya yang ini plusnya dia dibandingin Arctis One Wireless itu dia udah USB-C. Jadi kalau buatku itu enak banget, jadi bisa pakai cas HP, bisa langsung ngecas. Ini adaptornya yang dari USB-A ke USB-C. Udah, jadi kabel yang didapat ada 3 dongle. Terus mic-nya itu copotan, udah isinya itu aja. Oke, singkirin dulu. Ini dongle-nya. Jadi dongle-nya udah yang USB-C, bentuknya kurang lebih sama dengan Arctis One Wireless. Aku mau bandingin sama Arctis One Wireless, cuma yang punya aku udah nggak ada, jadi ya ingat-ingat aja. Kurang lebih bentuknya sama kayak gini persis. Terus dia ada kayak tongolannya dikit. Ini gunanya kalau umpama kayak di Switch atau di HP kita pakai casing itu jadi masih bisa nancep sempurna. Kalau nggak ada tongolannya dikit ini, kalau kita pakai casing itu nyangkut, jadi nggak kebaca nantinya. Jadi penting kalau ada ininya. Oke, untuk dongle-nya sudah.
Lanjut ke headsetnya. Ini unitnya, bahannya semua full plastik, nggak ada logam-logamnya sama sekali. Logamnya cuma di sini, di relnya ini. Ini juga relnya persis kayak yang Arctis One Wireless. Gini, ininya bisa diputar 90 derajat, ininya bisa gerak sedikit, jadi bisa nyesuaiin bentuk kuping. Terus untuk headbandnya ini mirip sama yang Arctis One Wireless, ada sedikit empuk-empuknya, bahannya kayak kulit sintetis. Terus perekatnya ke atas ini pakai lem. Yang pakai lem gini nggak enaknya kalau lama-lama kita sering gini-gini, ini tuh lama-lama nanti cepot intinya, terus kebuka gitu loh. Ya kalau pemakaiannya normal aja sih enggak, tapi kalau sering ditarik-tarik cepet rusak. Terus untuk ear cup-nya dia udah pakai kain juga, persis kayak yang di Arctis One Wireless, bisa dicabut juga. Masangnya juga gampang. Ini drivernya di dalam yang katanya 3/4 tadi. Terus untuk ear cup-nya ini sendiri, karena bahannya kain, ini bisa dicuci. Biasanya aku cuci pakai sampo sama air hangat gitu, terus dikeringin, dijemur agak lama, diangin-anginin, bisa. Untuk kedalamannya, ukurannya menurutku ini pas, lebih pas daripada Arctis One Wireless. Aku pakai Arctis One Wireless, mau pakai Arctis Pro itu kan sama. Itu kalau buatku kendalanya kedalamannya ini kurang dalam kalau yang punya Arctis. Kalau yang ini pas. Jadi untuk daun telingaku, ujungnya telinga masih belum nyentuh sampai ke sini. Jadi masih enak untuk dipakai lama gitu loh. Cuma nggak enaknya kalau bahan-bahan seperti kayak gini itu, dia kan enaknya dingin, cuman minusnya suaranya agak bocor. Cuma kalau untuk pemakaian awam aja nggak terlalu signifikan sih. Malah aku lebih prefer yang jenis kayak gini karena lebih dingin, dipakai lebih enak. Terus ini mic-nya bisa dicabut. Ini mic-nya ada bentuknya kayak keroak-keroaan gitu loh. Jadi kalau masang itu nggak bisa keputar-putar, pasti satu arah, tepat pasti di situ. Jadi kalau masang juga agak ribet, harus ngepasin, tapi dia jadi nggak bisa keputar-putar. Ininya bisa ditekuk-tekuk. Nah ini mestinya ada pop filternya, tapi punya aku udah nggak ada. Ini kalau yang di situsnya ada pop filternya. Oke. Kalau dari fisik mungkin kurang lebih kayak gitu aja. Oh ini ada logo Razer di atasnya. Ini bahannya doff. Jadi kalau tangan kita agak keringat atau gimana gitu, kepegang itu kadang-kadang kayak ngepreknya kelihatan. Di sini ada logo Razernya, agak glossy. Kayaknya gitu aja sih kalau secara fisik. Oke, sekarang tombol-tombolnya. Di sini ada tombol mute untuk mic-nya. Ini tombol ini scroll untuk volume, untuk on off-nya, ini untuk 3,5 audio jack, ini untuk ngecasnya, sama ini colokan untuk headset. Untuk mic. Di sebelah headset yang sebelah kanan nggak ada apa-apa sama sekali, jadi semua kontrol ada di sebelah kiri. Nah ini plusnya kalau semua ada di sebelah kiri, saat kita main game, tangan kita di kanan ini kan megang mouse. Yang tangan kiri kalau ngelepas jadi langsung bisa ini, yang kanannya bisa tetap di mouse terus. Oke. Kalau untuk fisik kurang lebih gitu aja yang bisa dibahas, nggak banyak fitur-fiturnya. Terus salah satu poin lagi untuk headset ini, entah ini plus atau minus, tapi dia nggak bisa connect ke Synapse. Jadi kalaupun kalian install Synapse, kalian colok nggak akan kebaca. Jadi memang headset ini disetting untuk apa adanya aja gitu, nggak bisa setel equalizer, nggak bisa nyetel apapun. Jadi setelannya apa adanya. Bisanya kalau kalian setel equalizernya misalkan di PC ya di PC-nya, di HP ya di HP-nya. Jadi nggak bisa disetel built-in kayak ada softwarenya gitu, nggak bisa. Tapi toh pengalaman kayak yang dulu aku pakai, yang sebelumnya punya Razer juga, itu dia nggak bisa ke save gitu loh, nggak kayak Arctis. Kalau Arctis itu kita setting, dia ke save di onboardnya, dicolok ke switch, dimana settingannya tetap ikut. Nah, tapi kalau yang Razer itu biasanya ikutnya di Synapse-nya. Jadi begitu kita pindah ke PS, itu balik ke default. Jadi ya jatuhnya ini sama aja kayak yang biasanya, karena mungkin buat kalian yang pakainya di PS atau di Switch, Razer yang lainnya pun itu bakalan balik ke default. Jadi sama aja. Jadi kalau buat kalian yang pakai bukan di PC, itu mungkin jadi poin ya biar kalian tahu aja. Tapi kalau kalian pakainya di PC, itu fitur itu jadi nggak ada sekarang gitu. Mungkin itu jadi poin minus. Secara harganya per hari ini kurang lebih barunya di 1.600.000. Kalau harga bekasnya kurang lebih ada di sekitar
sekitar 1,1, 1,2, 1,3, 1,4 kurang lebih segituan, tergantung kondisi. Kalau pandanganku sih, kesimpulannya kalau pakai headset ini aku sih lebih nyaman daripada Arctis One Wireless terus terang. Cuman minusnya itu tadi, dia nggak ada settingan aplikasinya, jadi nyetingnya mesti manual di HP atau di PC, nggak bisa pakai program. Terus nggak ada lampu-lampuan, itu juga ya itu selera pribadi aja. Kalau secara suara oke. Buat pandanganku sih, menurutku Arctis itu lebih cenderung ke high, kalau yang ini mungkin lebih ke netral, agak cenderung ke low. Lebih mirip kayak headsetku yang sebelumnya, lupa aku namanya. Kayak gitu cenderungannya. Mungkin kalau Razer arahnya memang lebih ke sana, lebih cenderung ke netral, agak ke low. Kalau Arctis dari SteelSeries lebih cenderung ke mid, agak ke high. Jadi kalau kayak buat kayak tembak-tembakan gitu, mungkin suara ledak-ledakannya lebih bagus gitu loh kalau lebih ke low, menurutku loh ya. Jadi kalau worth apa enggaknya, menurutku cukup worth aja sih. Di harga 1,6an bisa dapat ini tadi, dongle-nya sudah USB-C, terus suaranya juga bukan jelek, enak-enak aja. Kualitas mic-nya ya standar lah untuk mic wireless, nggak yang jernih-jernih amat, tapi ya cukup jernih untuk dibuat buat sekedar chat-chat biasa gitu. Ya cuma minusnya ya itu tadi, cuma nggak ada aplikasinya. Terus untuk earcupnya juga aku suka, ini cukup tebel, dipakai nggak panas. Cuman ya nggak tahu ya, ini mungkin pandangan aja sih. Kayak earcup kayak gini itu kan cenderung nyesep keringat, jadi ya sering-sering dicuci aja, toh kan bisa dicuci juga. Selain dari itu kayaknya nggak ada lagi sih. Kalau milih antara ini atau Arctis One Wireless, aku lebih milih ini, soalnya nilai plusnya dibanding Arctis One Wireless ada colokannya tadi, sudah USB-C, itu buatku sih itu plus banget. Soalnya selama ini kalau kayak ngecas bingung nyari colokan yang kayak micro USB, itu udah jarang sekarang. Jadi kalau ada yang USB-C enak banget, langsung pakai cas HP aja ngecas udah langsung bisa. Itu doang sih nilai plusnya sebenarnya kalau dibanding yang lain. Oh sama ini tadi sih, tebelnya lebih tebel dikit. Kenyamanannya juga enak. Tapi kalau ngomong kualitas suara terus mau ngadu ini sama AirPods ya lumayan jauh. Kalau aku daily pakainya ini AirPods yang 670, aku pernah review juga. Kalau secara kualitas suara masih jauh, ini jauh lebih enak. Cuman untuk di range 1,6 yang selama ini pernah aku coba, ada ini, ada Arctis One, ada yang Cooler Master, lupa itu nomornya berapa. Ya kurang lebih lah gitu-gitu. Cuma sudah bagus kalau menurut sih. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat yang lagi galau mau nyari headset di rentang 1,5 ke atas sedikit. Ini bisa jadi salah satu pertimbangan kalian, bisa banget malah menurutku. Oke, gitu aja. Makasih yang udah nonton.